Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kenikmatan, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tidak lupa juga mungkin di antara kita ada yang sedang sakit ataupun terkena musibah. Mudah-mudahan oleh Allah, oleh Tuhan diangkat penyakitnya dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan kita di video kali ini tentang logika matematika, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, untuk video kali ini pada mata kuliah logika matematika kita akan membahas tentang konversi bentuk boolean ya. Jadi kita akan mengubah bentuk boolean ke bentuk yang lain ya, ke bentuk yang bisa dikatakan bentuk yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Bentuknya seperti apa sih bentuknya? Yang kita ketahui kemarin ada bentuk konjungsi, disjungsi ya, atau kemudian kita sudah juga dijelaskan bahwa ada berubah menjadi bentuk 1 dan 0 ya. Ketika benar yaitu 1, ketika 0 itu salah. Ya, sudah dikonversi ke bentuk aljabar boolean seperti itu ya. Nah, sekarang dikonversi lagi, dibentuk lagi ke bentuk yang lain ya. Oke, kita lihat bentuk fungsi boolean itu adalah cara penulisan sebuah fungsi berdasarkan literal dan operasi diutamakan. Dalam bentuk fungsi boolean terdapat bentuk kanonik, dan bentuk kanonik ini adalah fungsi boolean yang diekspresikan dalam dua bentuk: penjumlahan dari hasil kali sum of product atau SOP, atau perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS dengan min term dan max term. Jadi nanti ada simbol-simbol lain yang bisa dikatakan lebih sederhananya gitu ya. Oke. Contoh SOP itu yaitu misalkan suatu fungsi yaitu dari f, x, y, z, berarti bentuknya adalah contohnya ya y aksen kali x aksen kali y aksen, yang ini ya, yang ini maksudnya ya, aksen y kali, ini kan kali ya, kali nih bahasanya gini, penjumlahan dari hasil kali. Ini kan penjumlahannya ya, ini penjumlahannya, ini juga sama penjumlahannya dari hasil kali, penjumlahan dari hasil kali, maka disebutnya sum of product. Kalau misalkan perkalian dari hasil penjumlahan, ini kan perkalian ya, perkalian dari hasil penjumlahan. Ini kan penjumlahan dulu, penjumlahan baru dikalikan. Jadi beda POS dan SOP, tapi hati-hati tertukar ya teman-teman. Ini kan kalinya di sini. Cuman yang namanya kali itu tidak perlu ditulis ya, kadang-kadang ya, titik mau dengan titik mau dengan ini kadang-kadang nggak ditulis. Ya, itu bedanya seperti itu. Ini juga sebetulnya ada kalinya, yang ini itu. Yang ini itu ada kalinya, cuman memang tidak ditulis gitu. Sebenarnya ini X kali Y kali Z. Sebenarnya seperti itu, cuman tidak perlu ditulis, jadi sebuah tersirat lah. Tapi memang kita sudah diakui, sudah diketahui oleh semuanya. Nah, jadi nanti kita akan merubah bentuk seperti ini. Oke, kemudian, nah bentuk fungsi boolean terbagi dua, ada bentuk standar dan ada bentuk baku. Nah, kalau bentuk standar itu bentuk fungsi boolean dengan literal yang lengkap seperti yang diperlihatkan pada contoh sebelumnya itu POS. Jadi kalau bentuk standar itu pasti SOP atau POS. Itu sudah pasti. Kalau bentuk baku itu bentuk SOP dengan min term cukup berbentuk SOP atau max term mempunyai literal yang tidak lengkap. Jadi ada yang kurang. Ini kan maksudnya tujuannya kan X, Y, Z ya. Berarti di sini itu harusnya ada X dan Z juga. Itu bentuk standar namanya. Ini juga, ini enggak ada Z-nya, ini ya. Ini lengkap, tapi ininya enggak lengkap. Jadi ini bentuk baku namanya. Kalau tidak lengkap, tidak ada X, Y, Z-nya,
entah itu X-nya aksen atau apapun itu tidak jadi masalah. Jadi itu namanya bentuk baku. Kalau misalkan ada lengkap semua itu bentuk standar. Nah, bagaimana kita cara mengubah bentuk baku ini ke bentuk standar? Nah, nanti kita akan coba bahas ya bagaimana mengubahnya gitu ya. Oke, kemudian ini bentuk standar dan kanonik boolean. Ya, ada dua ya, kan ada POS dan SOP. Bentuknya seperti ini, teman-teman lihat tadi kan dalam sebuah ini pemisalannya X Y ini kan persamaan pernyataan satu, pernyataan dua, kemudian ketika ini satu atau benar-benar ya, ini bahasanya benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah, bentuk SOP-nya itu ini sudah ada X kali ya. Kalau SOP itu kali sum of product, penjumlahan dari perkalian. Ini perkaliannya, sukunya perkalian di dalamnya. Kalau SOP itu sukunya perkalian. Kalau POS itu penjumlahan. Jadi berkebalikan. Nah, teman-teman bisa lihat X kali Y di sini M-nya M kecil. Kalau SOP itu M-nya kecil. Ini SOP M-nya kecil. Min term namanya. Kalau POS itu M-nya besar, max term namanya. Ya bedanya ke sana. Terus kemudian kalau POS pasti penjumlahan. Ya, ini POS itu pasti penjumlahan. Ya, jadi dia pasti bakal penjumlahan bentuknya. Nah, kemudian ini adalah yang dua variabel ya, itu kan, dan ada juga yang tiga variabel. Ini sebenarnya sama dengan mencari B yang seperti itulah kemungkinan ya. Ini masih sama. Jadi tidak akan terlalu susah ya. Kalau ini nggak perlu dijelaskan lagi. Ini adalah bentuk yang memang sudah kita tidak asing ya, sudah kita sering sering kita gunakan ya. Oke, kemudian ini bentuknya nanti kita coba selesaikan. Nah, ini ada contoh soal. Nyatakan tabel di bawah ini ke dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, SOP dan POS. Nah, kita lihat untuk SOP atau sum of product berarti penjumlahan dalam perkalian diambil dari yang bernilai benar. Nah, bernilai benarnya itu ada di baris ke-3 dan 4. Jadi hanya ada 2 di sini. Dia hanya ada 2 berada di posisi baris ke-3 dan ke-4. Berarti kita coba selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, berarti di sini ada 2 ya, yaitu di posisi itu pada baris ke-4, ke-3 dan ke-4 ya, baris 3 dan ke-4 dengan nilai dengan bentuknya ya, dengan bentuk karakteristiknya yaitu kita lihat kalau karakteristik itu diambil dari sini. Nah, dari garis itu berarti kita tinggal tulis 101 dan 100. Kemudian untuk bentuknya, sekarang kita bentuknya f x, y, z ya. Kemudian sama dengan bahwa ini kita lihat ya X, nah, berarti kan sum of product berarti perkalian, berarti X Y karena di sininya 0 berarti dia akan dimunculkan aksen. Jadi kalau 0 itu aksen, kalau nggak ada 1 itu nggak ada aksennya, jadi kebalik ya gitu ya. Nah, kemudian Z. Nah, yang keduanya karena kan sum of product berarti ditambah X kali Y aksen Z aksen, karena di sini 00. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau bentuk lainnya, adalah sama dengan
X Y aksen Z ya, lihat di sini X aksen Z M5 ya, tulis di sini untuk lainnya, untuk M kecil ya M5, kemudian Y X Y aksen Z aksen X aksen X Y aksen, nah berarti M4 tambah M4. Nah ini adalah bentuk SOP-nya atau sum of product-nya. Bagaimana dengan produk of sum-nya? Berarti ya kita tinggal lanjut yang bernilai 0. Bernilai banyak ya di sini ya. Ada, kita ambil, jangan mengambil yang ini kan sudah. Nah yang ini sudah, jangan diambil. Berarti kita sisanya ada di baris 111 110, kemudian 011, kemudian 010, kemudian 001, kemudian 000. Ya, berarti kan ada 6 ya, lumayan banyak ya. Nah baru sekarang kita coba lakukan penulisan ya, bukan perhitungan. Di sini tidak ada menghitung X, Y, Z. Nah, kemudian kita tulis di sini berarti, nah ini agak beda ya, POS itu kebalikannya teman-teman. POS itu kebalikan dari yang SOP ya. Jadi kalau misalkan di sana benar, berarti kebalikannya. Jadi misalnya gini, ini kan 111 di SOP itu adanya, sama seperti kita sedang menulis pada kemarin kalau misalnya sudah pernah dibahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kebalik gitu. Jadi kalau misalkan nulis yang ini malah kebalikannya gitu. Jadi tergantung dilihat dari situasi kondisinya. Jadi hampir sama dengan apa ya namanya kemarin, ada ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kita menulisnya terbalik ya. Oke, kita lihat di sini kita dibalikkan ya. Karena ini product of sum, jadi perkalian dalam penyumlahan berarti jumlah dulu. X ini kan X Y Z, karena ini satu berarti dia harus pakai aksen. Kalau di SPOS tambah Y aksen tambah Z aksen. Itu ya. Kemudian karena ini produk berarti dikali ya. Kemudian 1 X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Nah Z-nya karena 0 jadi dia nggak pakai aksen. Kemudian dikali ya, kalinya tidak perlu di ini juga tidak apa-apa ya. Biar agak deketan aja deh. Nah kemudian selanjutnya yang 0, kalau 0 mah langsung ya, berarti X ditambah karena itu ada 1 berarti Y aksen ditambah Z aksen ya. Oke. Kemudian lanjut lagi X ditambah Y aksen ditambah Z. Oke. Kemudian X ditambah Y karena 0 ya, ditambah Z aksen karena 1 ya. Terakhir X ditambah Y ditambah Z. Nah bentuknya seperti ini. Nah ini berarti tinggal kita sesuaikan X, Y, Z. Biar agak besar ya. Nah, berarti X aksen ini memang agak harus hafal ya di sini. X aksen, Y aksen berarti M7. Jadi kita bentuk lainnya. Ini M-nya M besar ya, M7. Kemudian dikali ya. Ini kan kali ya. Kali berarti 34 aja yang enggak kepake ya. Berarti ya tinggal tulis aja sebetulnya kebalikan dari ini. Berarti kan sisanya ya M6 dikali
M4 udah, ini 3 dikali M2 kali M1 kali M0. Jadi sampai 0 ya ditulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya gini teman-teman, secara sederhana POS itu adalah sisa atau kebalikan atau sisa lah, bisa dikatakan sisa dari SOP. Ini kan M5, M4-nya udah ada, berarti sisanya bakal ke sini. Itu sederhananya. Jadi sudah pasti dipastikan, kalaupun kita secara instannya seperti itu, tapi secara manualnya ya tadi ini kita coba satu-satu dihitung atau bukan hitung, dianalisis, nanti ketemu hasilnya. Tapi intinya akan seperti itu. Nah, itu barangkali seperti itu ya. Oke, kemudian ini mungkin jawaban kesimpulannya ya. Bentuk kanonik SOP mulai dari nilai 1 ya benar, dan kemudian M5 min term 5 dan plus min term 4. Kalau max term itu untuk POS ada M7, 6, 3, 2, 1 dan 0. Nah, ini saling keterkaitan, saling melengkapi gitu. Itulah bentuk SOP dan POS. Nah, sebetulnya saya jadi keingat ini adalah bentuk normal namanya ya. Bentuk normal yang dimana kita harus bentuk normal itu ada CNF atau DNF. Saya lupa apakah saya sudah menyampaikan belumnya. Nanti saya cek lagi. Kalau misalkan saya belum menyampaikan, mungkin nanti saya akan sampaikan terlebih dahulu ya, atau dibuat di video yang lain terkait bagaimana mencari bentuk normal. Jadi bentuk normal itu teman-teman, jadi dalam ekspresi logika itu kan ada bentuknya, kan kita tahu ya, ada konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi, nen, sor, nor ya, not and ya, itu kan. Nah, itu kan bentuk yang banyak itu semuanya yang menjadi bentuk normal itu adalah hanya 3 yang dipakai itu, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Jadi ketika ada bentuk ekspresi logika yang bentuknya ada implikasi, ada biimplikasi, ada nor, sor, itu bukan bentuk normal namanya. Kita harus ubah dulu. Ini itu SOP POS ini adalah bentuk penerapan dari bentuk normal itu. Jadi kita ubah dulu ke bentuk biasa, ekspresi ke bentuk normal yang tidak ada perangkainya, hanya ada konjungsi, disjungsi, dan negasi. Hanya ada 3 itu. Jadi kalau misalkan ada implikasi, ada biimplikasi, itu berarti bukan bentuk normal namanya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ini ada contoh yang lain sama ya. Nah, di sini ada bentuk, kalau ini katakanlah contohnya dia sudah lengkap. Dia sudah ada, cuman kita tinggal menentukan M berapanya gitu. Mana SOP dan mana POS-nya. Kalau yang ini bentuknya itu apa ya? Katakanlah tidak lengkap ya. Nah, tidak lengkap. Ya, di sini kan judulnya juga cari bentuk standar. Ya. Kalau tadi sudah menunjukkan bentuk apa namanya? Di sini hanya bentuk kanoniknya ya. Sudah ada bentuk kanoniknya apa. Nah, di sini juga sama. Sebenarnya kita mencari bentuk standar dan nanti ada bentuk kanoniknya. Nah, bentuk standarnya itu apa? Ini adalah bentuk baku ya, hanya X aksen saja. Ini bentuk baku namanya. Jadi untuk bentuk standarnya kita harus membuat penambahan ya, penambahan supaya dia tidak sendiri. Kenapa harus ditambahin? Karena ada y-nya di sini. Fungsi x, y ya, f x, y, maka harus ditambahkan. Nah, penambahannya itu ada 2 kemungkinan. Bisa kemungkinan hanya y saja, dan satu lagi bisa kemungkinannya ada y aksen. Jadi muncullah 2, x aksen y tambah x aksen y aksen. Nah, itu bentuknya gitu ya. Kalau di sininya ada z-nya, berarti kita harus menambahkan satu proses lagi di sini. Ya, misalkan ada z-nya ya di sini ya, contohnya ada z-nya nih. Nah, berarti ini baru tahap pertama. Tahap selanjutnya kita harus menulis lagi bentuknya seperti ini. Ini kalau misalkan ada z-nya ya, ada z di sana. Nah, berarti kita harus menulis bentuknya seperti ini. Tambahkan lagi, berarti di sini z ditambah z aksen. Kalau misalnya ada z-nya ya gitu ya. Nah,
terus ini juga sama, kedua ruasnya harus dikalikan dengan Z tambah Z aksen, seperti itu. Jadi semakin panjang semakin lengkap. Nah, itu adalah bentuk yang dinamakan dengan bentuk standar ya. Kayak ini karena contohnya hanya sampai Y ya, jadi cukup sampai sini. Ininya juga kita hapus lagi, jadi dia hanya menambahkan Y saja karena tidak ada Y-nya, dia hanya ada X aksen. Kemudian itu untuk POS ya, ini bentuk standar SOP-nya. Kebalik ya, bentuk standar POS ya, kok kebalik ya, ini POS-nya ya, POS ini SOP-nya ya, SOP. Nah gitu, product of sum. Nah bentuk standar POS ya ini. Kemudian ini adalah bentuk standar SOP-nya ya. Kemudian kalau ini ya kita tinggal mudah aja ya, Y aksen Y ya tinggal aja di sini. Nah, ini bentuk kanoniknya ya, bentuk standar kanonik. Nah M1 M1 M0 ya. Nah, itu bisa langsung ya. M1 dan M0 ditambah ini M0 dan ini M1. Bentuknya seperti atau kebalik ya. Kita lihat M0 dulu. M0 M1 ya. M1 itu ini M1 ya, kebalik ya. M1 di sini ditambah M0 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk SOP-nya secara otomatis dia kebalikannya, sisanya gitu ya. Sisanya aja bisa langsung, sebetulnya bisa langsung ditulis aja gitu. Cuman kalau secara penguraian ya seperti ini. Ya, ini kan kebalikan ya. Saya bilang yang namanya aksen itu kebalikan ya. Ini kan ini PF XY, SOP itu F aksen XY, berarti kebalikannya. Di sini ada aksennya, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini jadi ada, dan seterusnya. Dan kemudian diubah jadi bentuk standar SOP-nya, yaitu jadi tambah. X tambah Y aksen dikali X tambah Y. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi muncullah M2 dan M3. Jadi bentuk standarnya itu ada dua, SOP dan POS. Gitu ya. Jadi dia akan saling melengkapi POS-nya. Kalau misalkan totalnya ini kan ada dua ya. Dua pasti ada 4. Pasti bisa 1, 3 ya. Misalkan POS-nya 1 pasti SOP-nya 3. Kalau POS-nya 2 pasti SOP-nya 2. Kalau POS-nya 3 pasti SOP-nya 1 seperti itu. Kalau misalkan 2. Kalau 3 berarti beda cerita. Kalau 3 berarti ada 8. Itu tergantung kondisi. Pasti saling melengkapi. Kalau POS-nya 1, sisanya berarti SOP. Kalau SOP-nya 7 atau POS-nya 7, SOP-nya pasti 1. Itu cenderung seperti itu. Sudah pasti ya. Nah, kita lihat ada contoh lain. Nah, ini yang tiganya nih. Nah, yang tiganya yaitu yang berbentuk bolehannya X, Y, Z yang tadi ya. Nah, sekarang kita coba yang bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba SOP-nya dulu ya. SOP, oke. SOP POS dulu ya. Terserah sih mau yang manapun boleh ya. Mau SOP dulu, mau POS dulu, itu bebas. SOP dulu misalkan ya. Nah, kita coba yang SOP dulu, sum of product. Jadi penjumlahan dalam perkalian. Kali ini penjumlahan dalam perkalian. Ya. Oh ini kebalik ya. Penjumlahan dalam, oh ini POS ya. Oh iya, saya kebalik. Ini SOP ya. SOP. Ini udah benar tadi, ini SOP ya. SOP. Ini POS ya nanti. POS. Nah, ini kebalik ya. POS. Product of sum, perkalian dari sebuah penjumlahan. Bahasanya gitu ya. Ini kan sum of product, penjumlahan dalam sebuah perkalian. Ini kan penjumlahan dalam sebuah perkalian. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini kita akan menyelesaikan SOP-nya terlebih dahulu, berarti perkalian dalam penjumlahan. Oke. Pertama kita tulis dulu yang X-nya ya. X sama dengan X sama dengan, ini kan ada dua, ada X, ada Y
aksen Z. Berarti kita satu-satu dulu ya. Pasti X, Y ditambah X, Y aksen. Ini yang pertama ya. Karena kan dia X dulu, kita bagi dua. Ini ada X, ada Y aksen Z. Ini kurangnya kan kalau hanya X, berarti dia kurang Y dan kurang Z. Kita tambahkan satu lagi. Setelah ini ya sama dengan X, Y. Kemudian dia tambahkan ada Z tambah Z aksen. Yang enggak adanya kan karena di sini judulnya ada X, Y, Z, berarti ya tambahkan ininya berarti X, Y aksen tambah kurung buka Z tambah Z aksen seperti ini. Kemudian kita lakukan penyesuaian X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen. Nah, ini bentuk yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini nggak usah pakai ini deh. Kenapa ini? Bentar, pelurnya hilang garisnya. Nah, ini ya. Selanjutnya kali yang kedua Y aksen Z. Aduh, jangan gede, kecil aja. Y aksen Z sama dengan berarti kita tulis sama Y aksen Z kurung buka X ditambah X aksen. Nah, seperti ini. Ini hanya satu ya, karena ini satu. Kurangnya juga hanya satu, berarti sama dengan X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan bentuk keduanya. Kita gabungkan bahwa ternyata SOP dari jadi bentuk SOP dari ini ya, bentuk SOP-nya yaitu dari ini tah. Maka yaitu sama dengan kita gabungkan keduanya, semuanya kita gabungkan. Ini kalau sekiranya ada yang sama berarti dianggap jadi satu saja gitu ya. Jadi jangan kedua-duanya gitu. Kalau ada yang sama. Ini untuk POS-nya nanti. Nah, ini kan kalau ada yang sama berarti kita tinggal dianggap menjadi satu. Oke, kita lihat. Berarti ada yang sama ya, kita cek. Ini dengan ini sama ya, jadi kita hanya satu aja. Jadi hasil akhirnya adalah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen ditambah, kalau X, Y aksen Z itu sudah ada ya, jadi tidak perlu ditambah lagi. Terakhir X aksen Y aksen Z. Jadi hasil akhirnya adalah bentuknya apa nih, X, Y, Z. Kita
kita harus ini dulu ya, ini X, Y, Z itu SOP ya, M7 berarti ya, M7, M kecil ya, M7 ditambah X, Y, Z aksen berarti M6, nah, ini pasti nurun nih. Oke, ditambah X, Y, Z, X aksen M5, X, Y aksen Z M5, M5 ditambah, oh ini banyak, terlalu banyak ya, berarti kemudian M6, M4 pengurangan, kemudian terakhir ditambah X aksen, Y aksen, Y aksen, oh, 1 ya, 1 berarti tambah 1, tambah M1 min turun 1. Nah ini dia bentuknya, bentuk SOP-nya ya. Jadi ini adalah bentuknya yang memang sudah bentuk baku, bentuk standarnya. Yang ini bentuk standarnya, dan ini bentuk kanoniknya ya. Bentuk kanoniknya yang ini ya, jadi M7, M6, M5 dan seterusnya. Kalau bentuk standarnya yang ini. Nah, kemudian kalau POS-nya sebetulnya sih teman-teman bisa langsung jawab ya. Ini tinggal sisanya aja, berarti M3, M2 dan M0. Sudah pasti ada 3. Cuman kita penasaran, kita ingin buktikan di sini saya ingin membuktikan ya. Kita buktikan benar tidak. Seharusnya tinggal sisa 3. Ya kita coba aja, kita coba cek. Kita tulis dulu ya. F X, Y, Z. Sebetulnya bisa langsung sih. Ini kan sudah jelas ya. Pasti itu jawabannya itu. Cuman sekarang pertanyaannya bagaimana kita membuktikannya? Itu mungkin seperti itu. Kita coba. Berarti dia dari X tambah Y aksen tambah Z, Z. Kemudian kita uraikan dulu teman-teman ya. Ini perlu penguraian. Jadi karena di sini bentuknya itu product of sum, jadi perkalian dalam penjumlahan, berarti kita harus uraikan dulu. Betul, X tambah Y aksen, kita kasih tanda kurung aja ya, kali X tambah Z. Nah, ini kan penguraiannya dari sini, dari yang ini kita uraikan. Seperti halnya kalau apa ya namanya, apa namanya sih, jadi dalam kurung gitu ya, kalau dalam kurung jadi diuraikan lah gitu ya bahasanya. Nah kemudian setelah ini baru selanjutnya berarti sudah ada 2 nih, sudah ada 2 bentuk nih, ada X tambah Y aksen, X tambah Z. Ini sudah ada 2 bentuk. Dari 2 bentuk itu sekarang kita uraikan lagi ya, menjadi bentuk yang seperti yang ini. Ini kan X dan Y, Z ini juga sama, berarti X plus Y aksen ya. Nah, bentuknya seperti ini, X-nya kecil aja lah. Nah, ini seperti ini. Kemudian kan di sini kalau tadi mah dijumlahkan ya, nah sekarang dikalikan, berarti kurangnya apa nih? Kurangnya Z aksen, berarti gini tulisnya. Nama ini akan menulis bentuk yang seadanya dulu ya, X tambah Y aksen, kemudian tambah lagi, ini kalau tadi kan kali ya, ini kali ya, ini kali, berarti ini kan ini tambah ya, tambah yang belumnya itu Z aksen, ini nggak perlu di inilah, boleh lah. Jadi kita uraikan, maka bentuknya itu nanti ada 2 ya, bentuknya itu kita uraikan lagi, X tambah Y aksen tambah Z, oke kurung buka lah, di sini kita kasih tanda kurung buka, dikali X tambah Y tambah Z aksen. Ini 2 sudah ketemu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keduanya X tambah Z. Ini jangan diperbesar ya. Seperti ini.
Berarti yang kurangnya dia tinggal Y, berarti X tambah Z tambah Y dan Y aksen. Gak usah pakai tambah ya, maksudnya langsung ini karena berkebalikan dengan yang tadi. Kemudian berarti tinggal tulis X Y, X tambah Y tambah Z. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya dikali X ditambah Y aksen tambah Z. Oke. Setelah ini baru kita satukan jadi bentuk POS dari ini ya. Kita tulis lagi. Ini adalah ada yang sama. Oh, ada yang sama ya. Posisi yang ke ini ya. Ini bentar. Ini dengan ini itu sama ya. Jadi kita langsung aja deh. Berarti itu jadi tinggal satu ya. Jadi hanya ada satu, berarti X plus Y aksen plus Z. Kemudian bagusnya sih XZ dulu ya. Boleh agak apa lah. Ini dulu ya. Kemudian X plus Y plus Z aksen. Kemudian terakhir dikali XYZ, X tambah Y tambah Z. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita buktikan, lihat ya bentuk kanoniknya bagaimana nih bentuk kanoniknya, apakah sudah sama atau nanti hasilnya gimana nih. X Y aksen Z, X Y aksen Z, X yang ini tambah ya, X Y aksen Z. M2 ya, X Y aksen Z M2. Tulis dulu. Pertama M2, M besar kalau ini ya, M2. Kemudian dikali X Y aksen Z aksen, X Y Z aksen, X Y Z M1. Oke. Ini M1 kali terakhir apa nih? X Y Z. X tambah M0. M0. Bener deh, bentar cek dulu. X Y aksen Z M2 sorry F. Oke. Oh salah ya. Oh ini X tambah Y. Oh ini Y aksen ya harusnya ya. Ketinggalan ada yang salah. Ada Y, harusnya ada Y aksennya kan. X tambah Y aksen Z ya. X Y aksen Z, sorry. Ini X Y aksen Z ya. Berarti ada yang keliru. Berarti bukan M2 ya. Berarti ini M berapa nih? M X Y aksen Z aksen X Y. Oh M3 ya. M3 di sini M3. M3 M0 ya. Berarti udah sesuai ya, bener ya. M2, M3, M0 ya, M1 di sini. Nah, jadi bentuknya seperti itu, saling melengkapi ya. Saling, jadi di sini 3, di sini 5, jadi 8 totalnya. Nah, itu adalah bentuk standar ya, atau cara mengubah bentuk baku menjadi bentuk standar. Ini contoh yang lain sama juga ya, ini bentuk kanoniknya ya. Ya, bentuk kanoniknya yaitu M. Ya, ini sama ya, ini sudah ini mah dijelaskan X Y X aksen Y tambah X Y aksen ya. Ini langsung sudah bentuk standar, ya, tinggal menentukan bentuk kanoniknya saja. Nah, barangkali teman-teman itu adalah materi kita pada pertemuan kali ini terkait tentang bentuk mengkonversi bentuk fungsi boolean ya, dari bentuk standar
dan ada bentuk bakunya juga, dan kemudian ada bentuk kanoniknya. Nah, mungkin teman-teman itu saja dulu materi logika matematika pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Bila ada alhamdulillahirobbilalamin, dan bila ada yang ingin ditanyakan boleh menghubungi saya secara langsung. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.